Ini sebenarnya pangan yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ini pangan yang tinggi serat ya, tinggi serat dan eh, non gluten juga, sehingga akan sangat baik masuk ke dalam pencernaan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan resep kita berikutnya yang kita bisa buat selama Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang resep ini tentunya adalah resep-resep yang belum pernah saya posting di akun sosmed saya, tapi resep ini bisa Bapak Ibu, teman-teman sekalian praktekkan ya di Ramadan, di bulan Ramadan seperti ini atau di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang salah satu pangan Indonesia yang sangat terkenal, yang namanya cendol, cendol ya. Cendol ini merupakan salah satu pangan yang saya kira mungkin sebagian besar orang sudah pernah mencobanya. Tapi, nah kali ini saya ingin sampaikan atau salah satu bentuk cendol yang baru yang ingin saya sampaikan itu bukan terbuat dari tepung beras. Nah, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa dalam hal sumber-sumber pangan atau serat pangan ya itu, maka kita nanti saya pengen ajarin atau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, untuk bikin cendol dari sumber yang lain, sumber serat lain atau pangan yang lain. Nah, cendol ini nanti ada namanya, nah, saya namakan cendol powerful. Nah, gitu. Cendol powerful. Seperti itu. Kenapa powerful? Nanti saya jelaskan. Nah, cendol ini teman sekalian sudah saya bikin ya. Ini jadi kayak begini ya. Dan ini kenapa dia warnanya merah? Karena kita kasih buah bit. Kalau warna aslinya atau warna orinya kayak begini. Pertanyaannya, cendol ini saya buat dari apa? Ini yang seru sebenarnya. Ternyata salah satu bahan pangan yang sangat baik yang kita bisa gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya, pangan kita itulah tepung garut. Ya, tepung garutnya tepung bebas gluten yang Masya Allah sangat baik untuk gangguan pencernaan. Mungkin tidak akan sama dengan tepung talbinah yang ada hadisnya, tapi ini tepung lokal yang kita yang memang juga tinggi serat dan bebas gluten, jadi ini bisa dipakai juga bagi orang-orang yang punya diet gluten. Cendol ini teman-teman sekalian bisa Anda buat sendiri di rumah. Anda ambil tepung garut itu kurang lebih nanti berbandingannya 1:4. Jadi kalau misalkan tepung garutnya 100 gram, 4-nya itu nanti airnya 400 mili ya. Jadi kalau misalkan tepungnya 100 mili atau 100 gram, maka airnya 400 gram, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dimasak dalam air, setelah dimasak dengan api yang enggak terlalu besar lah ya. Itu nanti Anda setelah dia nanti dicampurkan pandan, kemudian tambahkan garam sedikit, lalu diambil seperti saringan ya, seperti saringan, nanti si adonan tadi ini itu akan jatuh ke dalam saringan tadi itu yang nanti ada lubang-lubang itulah kayak saringan itu, sehingga nanti dia jatuh seperti cendol ya. Nah, di bawahnya kita taruh air ya, air dingin tentunya yang ada esnya juga, sehingga nanti ketika sampai di bawah langsung beku. Jadinya kayak begini nanti. Ya, nanti kalau Anda mau campur dengan warna-warna lain seperti bunga telang, jadinya ungu nanti cendol. Jadi ada cendol ungu, cendol merah, cendol orange, macam-macam. Anda bisa buat dari tepung garut ini. Nah, cendol powerful yang ingin saya sampaikan kepada Anda saat ini adalah bahan bakunya itu, bahan utamanya itu. Cuman kita akan kasih bahan-bahan yang lain. Nah, bahan berikutnya adalah ini susu almond. Tapi kalau Anda nggak di rumah misalkan tidak tersedia susu almond, Anda bisa pakai santan ya, insya Allah bisa juga menggunakan santan. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan ini kacang almond yang sudah kita hancurkan supaya ada krenyes-krenyesnya. Dan yang terakhir tentunya kita menggunakan madu ya, jadi ada kacang almond, madu, dan kalau nanti pengen es bisa Anda tambahkan es, dan nanti bisa dikasih daun pandan mungkin atau air daun pandan sedikit supaya ada wangi-wangi atau aromanya ya. Jangan lupa ya, gunakannya madu ya supaya nanti ada manisnya di dalam cendol tadi yang saya sampaikan begitu. Nah, bagaimana cara buatnya? Ya sederhana sekali tentunya ya. Cara membuatnya tuh jadi dari cendol ini kita masukkan saja ke dalam gelas ya. Kita masukkan ke dalam gelas, kemudian ya mungkin kita cobalah ya biar seru ya. Ya, cendolnya kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Berapa banyak? Ya secukupnya saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini sebenarnya pangan yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ini pangan yang tinggi serat ya, tinggi serat dan non gluten juga, sehingga akan sangat baik masuk ke dalam pencernaan kita. Artinya dia akan memberikan sensasi rasa kenyang lah ya mungkin ya, karena serat yang tinggi yang ada pada cendol garut ini
Ya, kemudian tadi saya jelaskan ini kita tambahkan madu ya secukupnya saja sesuai selera. Kemudian ya diaduk sedikit, dan kalau mau tambah es ya boleh tambah es, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nih esnya udah agak sedikit cair ya. Lalu terakhirnya biar ada krenyes-krenyesnya, nah kita tambahkan ini apa namanya almond yang kita hancurkan ya. Ini versi sayanya, tapi kalau versi tim yang lebih rapi kayak begini. Ya, sama aja ya. Rasanya insya Allah sama aja. Kalau ini kan sudah saya aduk dengan madu. Rasanya kayak gimana? Saya sangat yakin rasanya pasti akan enak insya Allah. Kurang madu sedikit. Jadi ini namanya tadi jangan lupa ya, cendol powerful, biar jadi Ramadan yang beda tahun ini. Oke? Oke, kita coba lagi. Enak, udah manis, ada seratnya, ada kacangnya juga kerasa. Komplit lah insya Allah ya. Jadi ini bisa jadi pilihan Anda untuk bikin cendol yang sehat selama Ramadan yang saya sebut dengan cendol powerful. Seperti ini jadinya ya, Masya Allah.